Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa mengenang, salam pelayanan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku. Tetap berikan pelayanan yang terbaik, Bapak Ibu, kawan-kawan ya. Jangan bosan-bosan sermon dan memikirkan pelayanan yang terbaik yang mau kita berikan untuk anak-anak sekolah minggu kita. Karena mereka lah generasi muda gereja, bangsa, agar mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mencintai gereja Tuhan yang mengenangnya. Dan sesibuk apapun, Bapak Ibu, mari tetap sermon di gereja kita masing-masing. Video ini hanyalah ya untuk membantu, memperkaya persiapan kita, dan semoga bermanfaat ya mengenangnya. Mari sermon, Jamita Sekolah Minggu. Kita akan memasuki bulan yang baru mengenang 1 Juni ya 2025. 2 Musa Keluaran 20 ayat 12. Demikian firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian firman Tuhan, hanya 1 ayat mengenangnya. Dan mari Bapak Saudara-saudara, walaupun hanya 1 ayat, jangan sepele ya. Sebab ini adalah firman yang sungguh-sungguh luar biasa dan sudah sering kita dengarkan, dan setiap minggu ya titah ini selalu kita serukan ya di ibadah sekolah minggu ataupun mungkin di ibadah umum Bapak Ibu kawan-kawan. Dan mari tetap bercermin kepada firman Tuhan yang mengenangnya, agar kita semakin bisa untuk menyampaikan khotbah nasihat dari firman Tuhan ini. Ya, mengenang, yang pertama sekali, saya tetap mengingatkan kita untuk tetap mengajarkan anak sekolah minggu kita itu titah 1 sampai 10 dan kesimpulan dari titah yang ke-10 itu. Pangibulan dan inamolo dihadap-hadap ya mengenangnya. Dan pos rohanami, anak-anak sekolah minggu kita itu sudah menghafal dan bisa menuliskannya dengan baik juga dengan benar ya mengenangnya. Kita boleh melakukan evaluasi setiap 3 kali setahun lah mengenangnya, agar anak sekolah minggu kita itu kita beri tugas untuk menuliskan titah pertama sampai titah ke-10 dan kesimpulannya, baik bahasa Indonesia dan juga bahasa Batak ya mengenangnya. Ini penting ya mengenang. Banyak sekarang remaja na poso bulung tidak tahu titah patik, bahkan menuliskannya pun tidak benar. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, menghormati orang tua. Jelas di sini ayah dan ibumu. Ya, mengenangnya, maka jelas sekali kita diingatkan untuk menghormati ayah dan ibu kita. Maka kita ingatkan anak sekolah minggu kita itu untuk tetap taat dan hormat kepada orang tua, ayah dan ibunya masing-masing. Ya, jelas ini ayah dan ibumu dibilang di sini. Ya, mengenangnya kita mengingatkan anak-anak kita untuk menghormati, mentaati orang tua mereka masing-masing. Nah, bagaimana contoh menghormati ayah dan ibu? Ya, nah ini yang boleh kita tanyakan kepada mereka. Apa contoh kalau kita menghormati, mentaati orang tua, ayah dan ibu kita? Nah, mungkin mereka sudah tahu. Untuk orang 3, kita boleh tanya contoh-contoh bagaimana menghormati orang tua. Nah, untuk orang 1 dan orang 2, kita tekankanlah bagaimana supaya mereka mendengar nasihat orang tuanya, melakukan apa yang dinasihatkan oleh orang tuanya. Nah, tadi saya katakan untuk orang 3 mengenangnya, kita tanya dan ajak mereka bagaimana seharusnya menghormati ayah dan ibu dan contoh dari menghormati itu. Nah, tambahnya untuk orang 3, kita ingatkan mereka bahwasanya, mengenang, dan juga untuk kita, bahwasanya titah ke-5 adalah satu-satunya titah dari ke-10 itu yang di dalamnya berisi sebuah janji, yaitu asa mertua ho jala liling mangulu di tanonan lihon di jauh badi batam diho, supaya lanjut umurmu. Itu kalau dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa asa mertua ho. Nah,
Maka ketika mereka mentaati ayah dan ibunya, menghormati ayah dan ibunya, mereka akan disebut orang yang terberkati. Ya, mengenangnya, mereka akan disebut anak-anak yang terberkati. Lalu, bagaimana kalau mereka tidak punya ayah atau ibu atau ya maaf kata yatim piatu ya mengenangnya. Nah, kita boleh menyinggung penjelasan dari titah kelima sesuai dengan katekismus kita ya. Coba nanti mengenang kita juga baca katekismus. Penjabaran dari titah kelima bukan hanya ayah dan ibu, Bapak Ibu, ya, tetapi orang yang lebih tua di atas kita. Maka orang tua, ayah dan ibu itu bukan hanya sebatas bapak dan mamanya, tetapi juga opungnya, ya, namborunya, tulangnya, dan orang yang dituakan lah. Ya, ini tadi contoh kasus bagaimana kalau tidak lagi ayah dan ibunya. Ya, mengenangnya. Jadi tidak terfokus kepada bapak mama, tetapi juga kepada orang yang lebih tua di atasnya. Kita semua wajib menghormati orang yang lebih tua di atas kita. Nah, Bapak Ibu, demikian penjelasan yang boleh kami berikan untuk kita, kembangkan, mengenang, gumuli sesuai dengan situasi pelayanan kita masing-masing. Ya, mengenangnya, siapa tahu ya kenakalan anak-anak kita itu berbeda-beda di setiap daerah pelayanan kita masing-masing ya. Nah, kalau di kampung kan biasa itu kalau disuruh melawan anak-anaknya kepada bapak mamanya. Nah, kalau di kota bagaimana? Silahkan kembangkanlah sesuai dengan pergumulan pelayanan kita masing-masing. Jangan lupa mengenangnya, bukan di sekolah minggu ada itu tuh nyanyian titah kelima ya. Dan alat peraga lainnya, liturgi atau agenda sekolah minggu, Bibel buku Wende, Alkitab, dan selamat melayani. Tuhan memberkati. God bless you non-stop.